Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua, berupa kesehatan, umur panjang, dan terlebih nikmat hidayah iman Islam yang insya Allah akan mengantarkan kita menemukan kebahagiaan hidup yang hakiki. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akhir zaman yang menjadi uswah hasanah dan penyebar risalah rahmatan lil alamin, dan semoga terlimpah kepada segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Masyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kajian rutin Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia, yang kali ini saya mengambil tema yaitu keutamaan adab sebelum ilmu, di mana ini saya sadur dari ceramah Ustadz Joko Winarno dari Dewan Dakwah Islamiyah Bantul, Yogyakarta. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman ini adalah zaman kemudahan dalam berbagai pemenuhan hidup manusia. Kemajuan teknologi telah menjadikan semua urusan menjadi terasa mudah. Dunia seolah ada dalam genggaman kita, mulai dari dunia kerja, pergaulan, hiburan, pendidikan, dan dakwah. Kemajuan peradaban manusia dengan segala sarana canggihnya telah membuat orang saat ini begitu mudah meraih apa yang diinginkannya. Mulai dari belanja online, nonton film juga secara online, konser musik, bahkan sekolah. Dalam dunia pendidikan sangat mudah melacak sumber ilmu, artikel, buku, ataupun berita. Acara-acara ilmiah online bisa diikuti sebanyak 5 hingga 10 macam kegiatan dalam sehari, mulai dari bentuk webinar, workshop, pelatihan, bahkan pengajian online. Bahkan untuk suatu acara nasional ataupun mungkin internasional, semua kita bisa ikuti secara online. Selain itu, gelar-gelar akademik juga sepertinya mudah diraih. Para doktor dari studi jenjang S3 sekarang telah banyak bertebaran di masyarakat. Bahkan gelar magister sudah banyak bertaburan, di mana pada zaman dahulu mungkin itu adalah suatu atau termasuk gelar yang bergengsi. Sementara saat ini gelar sarjana atau satu seolah sang biasa. Kaum terdidik juga telah banyak mewarnai ruang publik, mulai dari lulusan dalam maupun luar negeri. Alumni pendidikan barat ataupun timur tengah, semua sudah ada berserakan di tengah kita. Saat ini masyarakat kita sudah terdidik dan mengenal dunia pendidikan tinggi. Namun hanya saja ada satu celah yang masih menjadi sisi keprihatinan kita semua, yaitu bagaimana menguatkan dan meningkatkan aspek moral, etika, atau akhlak, karena kita masih banyak menjumpai adanya fenomena yang ironis dan menyedihkan di tengah masyarakat. Padahal mungkin kita bisa katakan zaman ini sudah maju, banyak yang terdidik, ataupun peradabannya lebih modern. Islam datang sebenarnya untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Bukhari, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Namun kenyataannya saat ini mungkin kita masih mendapati kegersangan akhlak dari orang-orang yang berilmu dan kaum intelektual. Kadangkala kita jumpai adanya ustadz,
dai atau mubaligh yang kurang menunjukkan akhlak yang terpuji pada saat berdakwah, ceramah atau memberi tausiah kepada masyarakat, justru sering disertai dengan tingkah laku yang mungkin sombong dan kasar, sering mentahdir, mencaci maki kelompok lain, dan menganggap dirinya yang paling benar, menjadikan kelompok lain sebagai bahan lelucon, meremehkan, dan menganggap bodoh. Hal ini sungguh tidak mendidik umat tentunya. Kita mungkin semua merindukan sosok dai atau ulama yang menghiasi diri dengan adab atau akhlak yang terpuji, ulama yang penuh kelembutan dan bijak dalam berkata-kata, bersikap dan berperilaku yang terpuji. Apalah arti banyaknya ilmu jika pemiliknya sendiri tidak memiliki akhlak dan menjadi contoh atau suri teladan. Demikian juga pada dunia pendidikan kita saat ini. Mungkin kalau kita lihat cukup memprihatinkan, adab Islami yang telah diwariskan oleh para leluhur tidak atau kurang mendapatkan porsi yang cukup untuk diajarkan dan ditanamkan kepada peserta didik, pada murid kita, kepada mahasiswa kita. Konsekuensinya mungkin terjadilah fenomena gunung es, hilangnya adab dari para penuntut ilmu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, beragam kasus-kasus kriminal ataupun kasus-kasus kekerasan, baik itu secara verbal ataupun fisik, itu banyak kita jumpai dan menuai respon dari para pakar ataupun para praktisi pendidikan. Apakah itu kekerasan seorang guru terhadap murid ataupun murid yang mungkin bertindak keras pada gurunya, atau seorang mahasiswa terhadap dosennya yang kurang berperilaku atau adab yang kurang sopan. Nah, demikian juga kemarin kita mungkin semuanya mengalami bagaimana dengan pendidikan yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, di mana kebanyakan adalah online. Bagaimana akhlak dari para siswa kita atau para murid kita, karena mereka tidak secara langsung bertemu, dibimbing, dan memperoleh keteladanan dari guru secara langsung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam dunia pendidikan, aspek akhlak, adab, atau budi pekerti menjadi unsur yang paling penting dan lebih penting daripada ilmu itu sendiri, sehingga berlaku kaidah hukum yang disepakati para ulama, yaitu adab sebelum ilmu. Artinya seorang murid harus belajar adab terlebih dahulu sebelum mencari ilmu. Seorang guru harus memiliki adab sebelum menyampaikan ilmu. Bahkan seorang murid belajar adab terlebih dahulu terhadap gurunya sebelum belajar ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, Masalul ladzina humil taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaram bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdi qaumadz zalimin. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang dipikulkannya kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dalam ayat ini dijelaskan ada ahli ilmu, dalam hal ini yang dicontohkan adalah ahli Taurat, tetapi tidak mengerti hakikat tanggung jawabnya untuk menjadi teladan. Maka mereka diibaratkan seperti keledai. Bagi masyarakat Arab, keledai merupakan binatang lambang kebodohan, tidak bisa diajari apa-apa.
Dari sinilah maka akhlak keteladanan seorang guru menjadi sesuatu yang bukan merupakan pilihan, tetapi suatu keharusan atau prasyarat. Masyaallah muslimin, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keteladanan memiliki banyak keutamaan. Keteladanan merupakan perkara yang dipelajari oleh murid sebelum dia belajar ilmu. Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama salaf generasi tabi'in abad 2 Hijriah, pernah berkata, "Aku belajar tentang adab selama 30 tahun, sementara mencari atau mempelajari ilmu selama 20 tahun. Mereka, para salaf, mempelajari adab sebelum mencari ilmu." Beliau belajar tentang keteladanan dari para gurunya, meniru mereka, mempelajari akhlak mereka 30 tahun lamanya. Sedangkan belajar ilmu hanya 20 tahun. Imam Ibnu Jauzi dalam Sifatus Sofah juga menyampaikan pernyataan Abdullah bin Al-Mubarak yang lainnya bahwa adab itu hampir 2/3 dari ilmu. Kalau seseorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak dan melimpah, maka belajarlah adab sebelum ilmu. Begitu perhatiannya para ulama salaf pada masalah adab dan akhlak. Mereka pun mengarahkan murid-muridnya mempelajari adab sebelum menggeluti suatu bidang ilmu dan menemukan berbagai macam khilaf ulama. Kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab? Yusuf bin Al-Husain berkata, "Dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Dengan ilmu amalan yang benar, dengan amalan engkau akan meraih hikmah." Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari mengatakan, "Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu bagaikan tubuh tanpa ruh." Imam Malik juga pernah berkata, "Dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Robi'ah ibnu Abdirrahman, seorang fakih di kota Madinah di masanya. Ibuku berkata, 'Wahai Malik, ambillah dari gurumu adabnya sebelum engkau menimba ilmunya.'" Masyaallah muslimin, Bapak, Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, apa sesungguhnya adab itu? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ilmu adab adalah ilmu untuk memperbaiki lisan atau tutur kata, seruan, ketepatan dalam menempatkan pada posisinya, pemilihan kata yang baik dan tepat, serta menjaganya dari kesalahan dan cacat. Menurut Syekh Shalih Najib, adab itu ada dua. Pertama, adab alami atau tabi'i, yaitu adab yang Allah ciptakan pada diri manusia dengan ciri dan karakteristik itu. Kedua, adab hasil belajar atau iktisabil, yaitu adab yang diperoleh oleh seseorang karena belajar dari orang yang memiliki ilmu dan kemuliaan. Keteladanan gurulah yang akan mampu menembus hati seseorang. Ketika ia mengajarkan ilmu, maka akan sampai ke hati murid-muridnya dengan sangat tajam. Bila seorang guru ingin menyampaikan sebuah ilmu yang baik, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya, maka hal itu artinya ia hanya menyampaikan dengan bibirnya, dan itu sulit menyentuh hati muridnya, karena dia tidak menyampaikan dengan tulus dari hatinya. Kita juga para orang tua adalah guru bagi anak-anak kita sendiri. Pada suatu hari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menemui Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian beliau diminta memberi nasihat kepada Abu Abdis Somad. Dia adalah guru dari anak-anak sang khalifah. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memberi nasihat yang sangat luar biasa, dan ini adalah pelajaran sekaligus jawaban mengapa hari ini ilmu menjadi hilang. Mengapa generasi kita tidak istimewa dari moral
akhlak, dan adab. Ternyata sumber utamanya adalah gurunya. Kata Imam Syafi'i, jadikanlah permulaan perbaikan untuk anak-anak Amirul Mukminin adalah dengan memperbaiki dirimu sendiri. Karena mata murid-muridmu ini akan terikat dengan kedua matamu. Yang baik menurut mereka adalah yang kamu anggap baik. Yang buruk menurut mereka adalah yang kamu tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, Rasulullah SAW merupakan sosok teladan bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan qulizal aqabi lam fattu min haulika fa'fu anhu wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Keteladanan beliau dalam akhlak yang mulia menjadikan umatnya cinta dan musuhnya segan. Dan bahkan orang-orang yang dahulunya menentang dan berseberangan akhirnya menjadi pendukung dan pengikut yang setia Rasulullah SAW. Dalam surat Fussilat ayat 34 disampaikan bahwa wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idza billati hiya ahsanu fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Itulah keteladanan Rasulullah SAW, dan keteladanan itu akan menghindarkan kita dari munculnya himar atau keledai dalam pendidikan kita. Karena dengan keteladanan itu akan sesuai dengan moral gurunya, dan dengan itu mudah-mudahan pada murid-muridnya akan hadir ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa supaya dianugerahi akhlak yang mulia. Allahumma hdini lil ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau, dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. Tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 371 dari Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah membimbing kita dari seluruh generasi penerus kita memiliki akhlak dan adab yang mulia, sehingga akan menjadikan ilmu yang dipelajari menghasilkan berkah dalam kehidupan yang nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian rutin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri atau menutupi kajian pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama meluruskan doa penutup majelis. Berdoa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian rutin laboratorium terpadu hari ini. Saat ini insya Allah kita berjumpa lagi pada kajian rutin laboratorium terpadu Universitas Islam Indonesia di kesempatan mendatang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.